Oke, video ini mungkin penting buat teman-teman yang sekarang lagi gagal bayar atau telat bayar di Shopee. Ya, Shopee Paylater, S-Pinjam sama aja. Dan sudah mendapatkan atau mungkin kebetulan diberikan ancaman bahwa DC yang akan berhadapan dengan kalian sudah diberikan sebuah surat sakti. Ya, surat sakti katanya. Surat sakti ini adalah surat khusus yang diberikan kepada DC lapangan atau tim lapangan penagihan dari Shopee, baik Paylater ataupun S-Pinjam yang akan bisa membuat mereka paksa bayar di tempat saat itu ya, baik ditemui di mall, di parkiran dan lain sebagainya. Ini nggak sedikit ya yang mendapatkan ancaman akan ditunggu di parkiran mall, akan ditunggu di depan Indomaret dan lain sebagainya. Itu udah alasan lama sebenarnya. Tapi nah, bagaimana cara kita untuk bisa menghadapinya kalau saat ini kita masih belum bisa bayar hutang Shopee Paylater ataupun Shopee Pinjam dan kita tidak mau bermasalah panjang dengan DC lapangan pinjol. Oke, jadi mengenai hal ini, surat tugas, surat khusus, surat sakti dan lain sebagainya, kalian lupakanlah semua istilah itu karena ini semua belum tentu terjadi. Ini semua belum tentu asli. Surat tugas macam apa yang bisa membawa paksa harta orang lain tanpa seizin atau kesepakatan. Meskipun ada tanda tangan kalian, tetap tidak bisa semudah itu. Ini sebenarnya sudah menjadi kasus perampasan. Karena untuk penyitaan barang sebagai ganti rugi hutang di sebuah lembaga atau perusahaan legal, itu tentu saja membutuhkan surat perintah penyitaan oleh pengadilan juga. Ya, kalau misalnya kalian diam saja, ya mungkin banyak ya di luar sana yang tidak tahu, ya bakal dibawa-bawa juga itu hartanya atau dibawa paksa-paksa bayar bentuk sepeda, bentuk HP, bentuk kalung emas dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita belajar satu hal, bahwa ternyata DC itu juga akan melakukan segala cara untuk menakut-nakuti kita, untuk membuat bikin kita resah, dan sedikit dalam tanda kutip mendorong kita untuk melakukan atau mencari dana talangan dengan cara gali lubang dan tutup lubang. DC pinjol A tidak akan peduli kalau kalian pinjam di pinjol B dan kalian tidak bisa bayar di pinjol B hanya untuk membayar pinjol A. Begitu seterusnya. DC kalau kalian nanti berurusan dengan pinjol B, mereka juga tidak akan peduli kalian minjem di pinjol C dan seterusnya. Jadi mereka sama-sama mencari aman, mereka sama-sama mencari yang penting orang bayar dulu lah, bodo amat dia mau ngutang di mana kek. Nah, itu adalah lingkaran yang harus teman-teman keluar dari sana. Ya, ketika teman-teman mulai takut, itu akan terus dieksploitasi oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Itu akan dijadikan sebuah game media untuk menakut-nakuti kalian. Padahal sebenarnya kalian tidak perlu takut akan semua hal ini terjadi. Ya, terus terang aja nih ya, terus terang aja teman-teman. Kalau misalnya semua ini terjadi, kalau misalnya ada surat sakti dan surat khusus seperti itu, ini nggak masuk akal banget. Nggak masuk akal banget. Kok bisa ada perusahaan yang ada aturannya seperti itu? Bahwa akan dipaksa diambil di tempat itu sesuatu yang nggak masuk akal. Mungkin bagi sebagian orang atau sebagai teman-teman yang masih awam di luar sana, ini akan menjadi sebuah hal yang menakutkan. Padahal sebenarnya kalau teman-teman paham ilmunya, paham minimal pernah baca sekali POJK, harusnya sudah tidak takut lagi dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, jadi please nggak usah takut, ini cuman masalah hoax belaka disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan ini juga di-amplify oleh beberapa orang juga yang mungkin ya pengen mengincar kegelisahan orang atau mungkin senang di atas penderitaan orang lain. Nah, harapan saya kita semua terlindung dari orang-orang seperti itu. Harapan saya kita tidak cari untungnya sendiri ya, karena semua itu intinya adalah takdir Allah, karena semua itu intinya adalah apa yang ditentukan oleh Allah. Jalani aja, jalankan hidup kalian seperti biasa dan yakinlah insya Allah pasti akan ada jalan. Nah, teruntuk teman-teman yang ada utang, yang nggak ngerti lagi kapan baru bisa bayar, cuman satu pesan saya teman-teman. Teman-teman fokus aja untuk terus beribadah, fokus untuk sholat tahajudnya, fokus untuk baca sholawat, sedekah subuh, itu paling penting dan paling efektif dan juga efisien. Pertama, kalian akan mendapatkan pahala tentunya. Kedua, teman-teman bisa lebih tenang lagi karena yakin Allah pasti akan nolong kalian. Yang ketiga, tentu saja ya ini merupakan sebuah hal-hal baik yang akan terjadi buat diri kalian. So,
Mau tunggu apa lagi? Buat teman-teman semua, saya yakin kok, seyakin-yakinnya, teman-teman semua pasti bisa beranjak dari keterpurukan ini. Teman-teman semua pasti bisa bebas dari hutang pinjaman online di Shopee atau SoPayLater. Semoga semuanya tetap semangat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yuk, please segera bangkit. Nggak usah takut-takut masalah Shopee PayLater. Nanti insya Allah bakal lunas dengan sendirinya. Tapi kalau sebelum itu kalian sudah dapat banyak rezeki, silakan langsung dilunasinnya aja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.